wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi anwa'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yusaku fihil mu'minun ila daris salam, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wan nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma ftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakkirna manasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala mu'allifat al-kitab Syahidnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'da alaina min barakati wa karamati. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zaiga wal irtiyab wa anfa'na wa muslimina bima hawa hadzal kitab. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana kita sudah sampai pada al-hikmatu at-tasi'ah wa salasuna ba'dal mi'ah, yaitu hikmah yang ke-139 dari Hikam Syahidnu Athaillah Sakandari, yang insyaallah sebadanya hikmah ini akan masuk kepada tema yang baru, dan ini insyaallah tema berkaitan tentang wahdaniyatnya Allah, wujudnya Allah, makhluk hanyalah bayang-bayangnya saja. Nah, ini sebagai natijahnya, kesimpulannya Syahidnu Athaillah Sakandari untaikan dalam hikmah yang akan kita bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqwanu sabitatun bi isbatihi. Al-aqwanu, makhluk-makhluk itu, sabitatun, tetap ada, bi isbatihi, dengan ditetapkan oleh Allah, diadakan oleh Allah. Mamhawwatun, dan terhapus, sirna, bi ahadiyati zatihi, dengan keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu ada sebab diadakan oleh Allah dan terhapus dengan sebab keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelumnya sudah mengkaji bahwa Allah Subhanahu wa taala pada hikmah yang sebelumnya memperkenankan kita untuk mentafakuri apa yang ada di dalam langit dan bumi, tapi tidak mengizinkan kita untuk berhenti hanya melihat zahir atau fisik makhluk-makhluknya saja. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita keberadaannya yang bisa kita tangkap di dalam setiap penciptaannya. Allah tak perintahkan kita untuk lihat langit dan buminya saja, karena Allah tidak mau kita punya anggapan bahwa langit dan bumi itu berdiri sendiri dengan zatnya sendiri.
bukan diwujudkan oleh yang lain. Nah, maka dari itu, dari hikmah ini insyaallah coba kita akan bacakan syarahannya. Intahayna fi ma'arabnahu min ma'na tilkal hikmah. Di hikmah-hikmah sebelumnya kita dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, annal insan, sesungguhnya manusia, in hubisa nadruhu bi ajramil muqawwanati wa ashkaliha, kalau pandangannya hanya terhenti pada fisik-fisik makhluk saja atau bentuk dan rupa yang makhluknya saja, takasafalahu minha hijabun yahjubuhu an ma'rifatillah, maka kemungkinan besar akan semakin teballah hijab yang ada di dalam hatinya. Yang hijab tersebut menghalangi ia untuk makrifat kepada Allah, bahkan menghalangi ia wa ru'yatihi bi aini basiratihi, melihat Allah dengan basirohnya. Kalau yang kita lihat hanya ciptaannya saja, dohirnya saja, tanpa melewati dohirnya, tanpa mentafakuri isi yang ada di dalam makhluk yang telah diciptakan. Kalau terhenti sampai di situ saja, maka tentu akan semakin kandel hijab yang ada di dalam hati, akan semakin jauh kita bisa mengenal Allah, atau bahkan bisa melihat Allah dengan ain basiroh, dengan mata hati yang Allah karuniakan kepada kita masing-masing. Tapi amma intajawaza ajromaha wa ma dhahiroha, kalau seseorang melihat makhluk ciptaannya yang begitu banyak ini tidak berhenti di bentuk dan rupanya saja, tapi dia mentafakurinya dalam dan dalam, lebih dalam lagi, sampai-sampai dia mendapati tantiku bihi minal ibari wal idhati wa dalailu wujudi soni'i wa wahdaniyatihi, bahwa setiap makhluk itu membawa pesan masing-masingnya akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai-sampai seseorang itu bisa menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh setiap makhluk yang Allah ciptakan. Nah, kalau sudah seperti ini, gobat an basiratihi tilkaswar wal ajram, maka menghilanglah, lenyaplah makhluk dari matanya, yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemarin kita sebutkan Allah maha zahir, makhluknya jadi batin. Kalau makhluknya yang zahir, Allahnya yang maha batin. Masih ingat ya Pak ya? Dan Allah itu memiliki dua sifat itu, zahir dan batin. Ilustrasi yang pernah kita contohkan seperti lampu. Kalau Bapak terpaku dengan cahaya yang ada di lampu, maka aliran listriknya menjadi batin. Tapi kalau Bapak sudah menangkap dalam hati, lampu itu tak bisa mengeluarkan cahaya sendiri kecuali ada aliran listrik di dalamnya, maka leburlah lampu tadi, yang ada di dalam hati hanya listriknya. Nah, kita anggap saja bahwa makhluk yang ada semesta ini semuanya adalah lampu. Ketika makhluknya yang terlihat, maka Allahnya yang batin. Tapi kalau Allahnya yang terlihat, maka makhluknya menjadi batin, jadi hilang, tidak ada sama sekali. Nah, nanti insyaallah kita coba memahami wihdatul wujud sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah. Karena terkadang dengan disampaikannya bahwa seluruh makhluk ini tetap dengan tetapnya Allah, diwujudkan dengan wujudnya Allah, bahkan terhapus dengan keesaannya Allah, dan semua makhluk ini diwujudkan sebab wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada yang menganggap bahwa makhluk itu menjadi sumberan atau menjadi panggung bagi keesaan Allah, kewujudannya Allah, sehingga apapun yang ada di ciptaannya ini semuanya dinyatakan Allah. Ya, anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa wujudnya Allah dan wujudnya makhluk bersatu, karena makhluk itu wujud karena wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau wujudnya Allah nggak ada, makhluknya nggak ada. Nah, berarti makhluk itu berarti apa Pak wujudnya? Nah, itu makanya banyak orang yang menganggap bahwa makhluk itu ya berarti wujudnya Allah itu sendiri atau. Nah, sehingga anggapan-anggapan seperti ini insya Allah nanti diserangkan sendiri oleh Syekh Muhammadun Al-Buti. Nah, namun sebelum itu
kita harus pahami dulu bahwa hikmah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini akan menjelaskan bahwa seluruh makhluk yang kita lihat yang berada di sekeliling kita semua ini semuanya laisa laha wujudun zatiyun tastaqillu bihi, adalah sesuatu yang diciptakan dan tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Sepakat atau tidak dulu ini, Pak? Sepakat ya, Pak ya? Bahwa semua yang kita lihat yang ada di muka bumi ini semuanya adalah laisa laha wujudun zati, tidak memiliki wujud secara hakikatnya, secara dirinya nggak bisa wujud. Mustaqillun laha, yang dia berdiri sendiri, tastaqillu bihi, yang dia berdiri sendiri tanpa membutuhkan zat yang lain untuk mewujudkannya. Nah, ini kita sepakati dulu. Wa inna ma yatahaqqaqu wujuduha, adanya makhluk yang kita lihat ini anan fa'anan, secara terus menerus, bil ijadil ilahi, semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al mustamirri laha, yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara terus menerus, menggunakan sifat kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita bahas sifat kudrat, nah ini insya Allah coba kita bahas dalam kitab Tijan dulu, Pak, supaya nanti pembahasan tentang wihdatul wujud dan lain-lainnya itu bisa mudah kita pahami. Bahwa kita sebelum diciptakan, Allah kudrat atau tidak? Karena kan kudrat itu adalah sifat yang ada pada zatnya Allah, yang tidak ada permulaannya, yang dengan sifat tersebut Allah mewujudkan sesuatu dan meniadakan sesuatu. Jadi kudrat itu kun payakun deh, nggak ada jadi ada. Nah, itu kudrat. Dari ada. Nah, itu pun pakai sifat kudrat, Pak. Jadi adanya seseorang agar dijaga adanya, karena nggak mungkin kan ada seseorang yang lagi ada sebelum masuk waktu ajalnya kecolongan jadi nggak ada. Nggak mungkin ya, Pak ya. Ya, ada seseorang namanya Zaid. Zaid ini harusnya hidup 60 tahun, tapi Allah kecolongan malah akan meninggal umur 50 tahun. Nah, itu nggak bisa. Berarti kudratnya Allah sampai sekarang masih berlaku atau tidak? Masih berlaku. Nah, kemudian ketika Allah menginginkan menciptakan Zaid di tahun 2026, sebelum datang 2026, mungkin nggak Allah kecolongan Zaid udah keluar 2025? Nggak mungkin ya, Pak ya. Nah, sehingga kudratnya Allah juga menahan sesuatu yang harusnya tidak ada agar tidak ada dulu. Jadi sebelum datang waktunya wujud, maka ketiadaannya itu dijaga oleh Allah. Setelah waktunya wujud, wujudnya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti ketika dia sudah sampai tiba waktu ajalnya masing-masing, maka yang wujud berubah menjadi tidak ada, maka sifat ya kudrat. Nah, nanti ketika kita sudah meninggal, Pak, berarti kita ini ada atau tidak ada? Secara kasat dohirnya tidak ada. Nanti akan diwujudkan lagi oleh Allah, dibangkitkan lagi. Sampai kapan? Di yaumul qiyamah. Setelah yaumul qiyamah kita akan dibangkitkan dari kubur oleh Allah. Ada nggak yang kecolongan? Malaikat Allah kecolongan yang belum waktunya dibahas udah bahas duluan, belum waktunya bangkit udah bangkit duluan. Nggak ada. Nah, sehingga apapun yang ada di semesta ini, yang mulanya dikun payakunkan oleh Allah, sampai kapanpun pasti mengalir kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami dulu. Nah, ketika ditanya kalaulah sifat itu berasal dari zatnya Allah, kudrat itu berasalnya dari mana? Dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang mengalir di tubuh kita yang merupakan makhluknya, sebahagian orang menganggap tubuh kita ini adalah sifatnya Allah, kudratnya Allah.
Kalau tubuh kita sudah pas dan pantas dihinggapi oleh sifat kudratnya Allah, maka bisa dikatakan sifat kudrat tersebut dan diri kita ini adalah wujudnya Allah kene. Karena asalnya kita ini tidak ada, diwujudkan menjadi ada, pakai sifat kudrat. Sampai sekarang masih ada dan masih membutuhkan enggak kudrat itu? Masih. Nah, sehingga sebagian orang ada yang menganggap bahwa tuh Allah, tuh Allah, tuh Allah. Kenapa? Kudratnya. Nah, kalau anggapannya, nah ini kata saya saya Ramadan Al-Buti, bahwa wihdatul wujud itu yang dimaksud seluruh makhluk wujudnya berasal dan munculnya dari Allah, wihdatul wujud ini benar. Kalau Bapak wujud sekarang ini dan meyakini bahwa wujud kita ini ada karena diadakan oleh Allah, nah ini benar wihdatul wujudnya. Tapi kalau menganggap bahwa makhluk itu ditempati oleh Allah, jadi makhluk itu ya Allah, Allah itu ya bertempat di dalam makhluknya tersebut, maka wihdatul wujud ini salah. Atau mungkin ada sebagian ahli filsafat di sini diterangkan bahwa memahami innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita semuanya diwujudkan dari Allah, bahkan makhluk ditiupkan ruhnya dari Allah, dan sekarang kita semuanya menyandang ruhnya Allah masing-masing. Nah, berarti yang ada di dalam diri kita ini apa ya? Kalau masih disebut Allah kene salah. Nah, sebagian ahli filsafat menyebutkan innalillahi, bahwa seluruh makhluknya ini adalah wujudnya Allah, wa inna ilaihi rajiun, setelah meninggal ruh itu kembali lagi semuanya ke zatnya Allah. Nah, kalau seperti ini maksudnya salah. Nah, makanya banyak ulama mengganti kata wihdatul wujud. Wihdatul wujud itu maknanya apa ya? Satunya. Wujud itu ada, wihdah itu bersatu atau satu. Pokoknya paham lah ya banyak. Jadi wihdatul wujud itu bersatunya Allah dengan makhluknya. Nah, yang dianggap benar wihdatul wujud itu adalah ketika kita menganggap seluruh makhluk itu wujudnya berasal dari Allah. Betul, wihdatul wujud seperti itu. Makanya wihdatul wujud itu diganti oleh ulama menjadi wihdatus syuhud. Wihdatus syuhud itu adalah satunya persaksian, satunya penglihatan. Ketika kita melihat satu makhluk, maka di situ kita bisa melihat makhluk tersebut diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat satu makhluk, maka kita tahu bahwa makhluk itu enggak ada karena dia diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wihdatul wujud yang dimaksud adalah ketika seseorang meyakini di dalam hati bahwa semua makhluk yang Allah ciptakan ini semuanya muncul shadiratun min wujudihi ta'ala, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dimaksud dengan wahdatul wujud. Wujud yang dengan wujudnya makhluk tersebut kita bisa mengetahui wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga diwanti-wanti oleh Syekh Ramadan Al-Buti, wa katsiran ma yaltabisu hadzal wahm al-janih anil ilmi. Kebanyakan orang salah memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu atau Ila As-Sakandari ini, sehingga seakan-akan beliau itu mendukung wihdatul wujud yang secara pemahaman dan keilmuan tidak bisa dibenarkan. Nah, tapi wihdatul wujud yang dipahami oleh para ulama yang mengambil hukumnya dari Quran dan Sunnah, dari Al-Quran dan Hadis, dan ulama-ulama yang secara keilmuan bisa dapat dipertanggungjawabkan, bahwa ketika disebutkan wihdatul wujud, satu dalam wujud,
satu dalam keberadaan, maka maknanya ketika kita melihat makhluk, maka kita bisa sadar bahwa wujudnya makhluk tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bersatu wujudnya saja, bukan sampai Allah masuk ke dalam zatnya makhluk tersebut. Ketika kita melihat makhluk, maka wujud makhluk tersebut mengantarkan kita memahami ada wujud yang maha wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bersatu disebut wujudnya saja, bukan sampai wujudnya Allah masuk ke dalam zatnya makhluk, enggak. Jadi wihdatul wujud yang dimaksud adalah ketika melihat makhluk, kita paham, kita bisa tafakuri bahwa wujud ini fata morgana, wujud ini hanya bayang-bayang, dan wujud inilah yang mengantarkan kita memahami ada yang lebih maha wujud, karena wujudnya Allah inilah yang menjadi sebab wujudnya makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, itu yang menjadi kesimpulan dari hikmah ke-139 ini, sehingga Syekh Ibnu Athaillah Sakandari masih melatih kita untuk mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah. Jadi dari kemarin kenapa kita bahas yang masalah-masalah seperti ini? Nah, ini agar melatih diri kita untuk senantiasa mentafakuri setiap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang salah satunya dipuji oleh Allah dalam Al-Quran adalah orang-orang yang mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Bahkan mereka disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu artinya apa? Ulu itu artinya orang yang memiliki, albab itu maknanya akal yang sempurna. Nah, ciri-ciri orang-orang yang memiliki akal sempurna adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Apapun yang mereka lakukan akan selalu mengingat Allah. Kenapa bisa? Karena setiap hati, setiap mata memandang, apapun jenis yang dipandangnya, semuanya mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan beda. Kalau kita masih bertawakuf, terhenti hanya pada fisiknya saja, belum sampai melewati fisik tersebut. Tapi orang-orang yang sudah ulul albab adalah orang yang ketika melihat penciptaan, maka melihatnya mereka tersebut mengantarkan mereka sadar ada satu kudrat, ada wujudnya Allah, ada irodahnya Allah, ada sifat-sifat kemahaannya Allah di dalam makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terus mengalir, Pak. Dan sampai sekarang kan mengalir terus kudratnya Allah, Pak. Pernah nggak berhenti satu detik saja kudratnya Allah. Nah, makanya kan sampai-sampai Syekh Ramadan Al-Buti itu menantang kita, Pak, sebagai bentuk ujian atau pertanyaan dari Allah, kalaulah bisa menghitung nikmatku, sok hitung. Ya memang kita harus sadar diri nggak bisa. Kenapa nggak bisa menghitung nikmatnya Allah? Karena wujudnya kita ini nikmat atau bukan nikmat? Adanya kita ini nikmat atau tidak? Nikmat. Ketika kita ada ini, bisa nggak lepas dari butuh kepada Allah? Sedetik aja Bapak teh ulah butuh ke Allah, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau sampai lepas saja kudratnya Allah dari kita, lepas saja Allah mewujudkan, melanggengkan wujud kita, ya sudah hilang. Nah, sehingga andaikan lampu itu masih bersinar, Bapak tinggal putus saja aliran listriknya, ya jadi nggak ada apa-apa. Nah, sehingga yang kita lihat sekarang lampunya atau aliran listriknya, Pak, ketika melihat makhluk. Kadang-kadang alhamdulillah suatu ketika kalau saya lagi eling kepikiran alirannya, tapi lamun teu eling yang terlihat hanya lampunya. Nah, tetapi kan itu udah jadi ciri, Pak. Kita punya potensi untuk bisa sampai ke sana. Terus siapanya? Ketika kita sudah bisa melakukan hal itu,
Nah berarti kita tuh sudah punya potensi masing-masing untuk bisa melakukan hal itu. Cuma masalahnya yang sulit itu dawam dan tidaknya. Karena kita tes aja masing-masing, Pak. Ketika kita melakukan satu perjalanan atau mungkin kita melihat sesuatu, ingat ke Allah dengan tidak ingatnya banyak mana? Ya kan ketika kita melihat satu pemandangan kan subhanallahnya maka karak di awal, Pak. Tengah dan akhir kan hilang dah subhanallah. Ya pas pertama lihat meni indah kianya ciptaan Allah, meni betapa besarnya kekuasaan Allah. Baru pertama lihat. Beres beberapa menit setelah itu decak takjubnya sudah hilang. Karena kan takjub itu ada ketika kita belum terbiasa. Setelah sudah terbiasa melihat, seakan-akan hal yang tadinya mencengangkan itu udah jadi biasa-biasa saja. Akhirnya takjubnya hilang. Masih ada nggak, Pak? Pemandangan itu mengantarkan kita mengingat Allah. Nah makanya kenapa kemarin Pak Edi bertanya, bagaimana sampai kita bisa ke makom agar senantiasa melihat langsung koneksi dengan Allah? Ya karena dari awal kita tidak membiasakan diri selalu mengingat Allah. Kalau sudah sedari awal kita sudah sering mengingat Allah, maka kayak-kayaknya Bapak nggak perlu pergi ke pantai, nggak perlu pergi ke gunung, nggak perlu lihat pemandangan indah, cukup keluar rumah lihat langit merinding. Atau bahkan mungkin ketika Bapak terbangun dari tidur, melihat keadaan diri yang sehat wal afiat, itu sudah cukup untuk mengantarkan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Da urang kan nunggu momen heula, Pak. Momen pergi kemana, melihat pemandangan yang indah, kakarak ingat Allah. Padahal hal yang sudah biasa-biasa saja yang ada di diri kita harusnya ini pun mengandung pesan kan, Pak? Mengandung pesan Allah itu kuasa, Allah itu esa, Allah itu maha segalanya. Mudah-mudahan, Pak, tugas kita berarti memulainya dari awal. Tentu memulai dari awal itu yang dimaksud adalah senantiasa membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah. Zikirnya mah bebas, Pak. Mau yang panjang silahkan, mau yang pendek ya silahkan. Terus berapa hitungannya? Sebanyak-banyaknya. Karena kan kalau baca 1000 bisa saja 1000 itu nggak ada Allahnya, Pak. Allah 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 Allah. 1000 lepas, Allahnya nggak nyantel-nyantel. Nah makanya sebanyak-banyaknya, tapi diusahakan 1 zikir, 2 zikir, 3 zikir. Kalau bisa 100 zikir yang ketika kita ucapkan di situ kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah nginget Allah nangge, ya sudah lah. Ketika Bapak mengucapkan Alhamdulillah, 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 susah mengingat Allahnya, ingat betapa banyak nikmatnya. Kan belum bisa ngomong nanti aku mah cara ngingat Allah, ngingat Allah tuh kumah. Ya sudah, ingat saja nikmatnya. Kalau nggak bisa juga mengingat nikmatnya, ya sudah. Kita ingat ancaman-ancaman dari Allahnya. Nggak bisa juga ngingat ancamannya, ya sudah ingat saja janjinya. Sampai pada suatu saat kita berzikir yang kita ingat adalah sifat Allahnya. Yang kita ingat adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gitu Pak Ginten, Pak. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat Allah selalu dibimbing dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wae, mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke tema yang baru Pak. Sebelum ditutup, mangga Pak, apabila ada pertanyaan atau mungkin tambahan dari sepuh-sepuh, dari guru-guru yang lain, silakan. Iradat Allah itu ada yang berpendapat itu sebagai sunatullah, semacam hukum alam yang mengatur seluruh kejadian di alam semesta ini. Jadi iradat Allah itu sudah berbentuk hukum gitu. Tinggal kita dalam hukum itu terkena yang bagian mananya sehingga kita akan terus berproses sesuai dengan hukum itu.
Misalnya orang yang kurang tidur, kurang jaga kesehatan, ya umurnya pendek kayak gitu. Betul. Alam. Jadi ya mungkin kejadian yang khusus ada yang orangnya tidak menjaga kesehatan, umurnya panjang mungkin juga ada. Semacam itu gimana? Jadi kalau kita bahas langsung irodahnya Allah, ari irodah itu sifat apa? Kalau kudrot mewujudkan sesuatu atau mentiadakan. Kalau irodah adalah berkehendak untuk menentukan sesuatu, mentaksis sesuatu, menentukan sesuatu ke makhluk-makhluknya Allah. Contoh, irodahnya Allah menetapkan jahit ini putih atau hitam. Itu irodah. Nanti ketika diwujudkan jahit ini rezekinya banyak atau sedikit, itu pakai apa? Irodah. Ketika nanti jahit hidup, jodohnya panjang atau pendek, irodah. Kemudian ketika nanti jahit hidup, dia umurnya sampai berapa tahun, itu semuanya ditetapkan dan ditentukan oleh sifat irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, irodahnya Allah, nah ini coba kita pahami dulu. Menentukan makhluknya hitam putih, itu udahlah susah lah kita bahas itu. Kaya, miskin, pintar, tidak, iman, tidak, neraka, surga, itu kagok sekalian namanya, neraka dan surganya. Kumaha Allah atau suka-suka Allah atau gimana Pak? Ada aturannya. Atau ada, Kalau begini ya sebab akibat hukum. atau harus memang sebab dan akibat? Nah, pertanyaan selanjutnya, sebab akibat dulu baru irodah, atau irodah dulu baru diciptakan sebab akibat? Allah tuh mau jahit tuh kaya, diciptakan ku Allah dia rajin bekerja, digerakkan tubuhnya untuk senantiasa berikhtiar, atau dia berikhtiar dulu baru Allah ngeskayakeun? Mana mungkin Pak? Berarti dari situ kita sudah bisa tebak bahwa yang dulu itu pasti irodah. Nah, yang jadi pertanyaannya, ini biar bisa gampang kita memahaminya, biar nanti juga nggak suudon kepada Allah banyak. Kita bahas ini agar nggak suudon ke Allah. Allah menetapkan jahit itu miskin. Pertimbangannya apa? Suka-suka Allah, makhluk-makhluk aing menyiptakan, ya kumaha urang. Nah, itu berarti suka-suka Allah. Atau ada pertimbangan lain? Kalau ulama sudah di makom yang luar biasa, maka mereka berpasrah semua yang ditetapkan oleh Allah, ya kehendak Allah, dan Allah nggak bisa kehendaknya dipaksa oleh siapapun. Ya orang yang punya kok, Pak Edi punya jam, punya HP, pijen hari cek Pak Gun, kunang dipijen dolim, nu saya. Kok saya yang punya jam sama saya dibuang, saya disebut dolim? Bisa nggak Pak? Nggak nyambung. Orang-orang punya saya, kecuali yang saya buang adalah jamnya Pak Gun, HP-nya Pak Gun. Nah sehingga kalau kata ulama yang ini rada, kalau kita jangan pakai yang ini banyak, nanti lah kita mah yang rada level-level yang lamun dina pedas mah level hiji lah kurang gitu. Mana ketika seseorang ditetapkan oleh Allah kaya dan miskinnya itu ya sesuai irodahnya Allah. Tapi Allah nggak mungkin irodah kalau nggak ilmu. Betul Pak? Mungkin nggak ada mau tapi nggak tahu. Badai ke mana Pak Gun? Badai ngopi. Minimal Pak Gun tahu kopi itu apa. Nggak mungkin Pak Gun mau tapi nggak tahu. Ada nggak mau tapi nggak tahu Pak? Ada nggak Pak? Ongko mau tapi tidak tahu, nggak mungkin. Maka semua yang dikehendaki oleh Allah pasti diproses dengan ilmunya
Allah Subhanahu wa taala. Ngan bedanya ilmunya Allah itu mencakup belakang, sekarang, yang akan datang, dan itu tidak bisa ada yang tertutupi. Inkisab terbuka, inkisafan taman, seterbuka-terbukanya. Kalau kita sudah paham sepaham-pahamnya, nah maka jauh dari itu ketika Allah punya sifat ilmu. Nah, kata ulama yang kedua, sebelum Allah menetapkan Zaid itu kaya, sebelum Allah menetapkan Zaid itu miskin, Allah sudah tahu, Pak. Zaid hidup, kemudian diberi kasab, ikhtiar dalam hatinya untuk memilih, dan dia diberikan satu pilihan nanti di dunia. Gawe ente, gawe ente, gawe ente. Kira-kira Allah tahu nggak Zaid milihnya mana? Tahu. Gawe. Tulis di Lauhul Mahfuz, gawe. Itu menetapkan gawe dari mana? Ilmu. Namun di orang tuh pakai ilmu. Kalau di Allah ya nggak mungkin pakai ilmu, pakai otak ya, pakai ilmu, sifat ilmunya Allah. Beres. Ketika nanti Zaid tengah jalan, dia nolong orang. Kemudian ketika nolong orang tersebut memberikan sebagian hartanya ke Zaid. Tapi sebelum nolong orang, dia diberi pilihan. Nolong hente, nolong hente, nolong hente, nolong hente. Allah tahu nggak? Tahu, tulis nolong. Nanti ketika orang yang ditolong ini mau memberi Zaid sebagian hartanya, Allah tahu nggak, Pak? Tahu. Beri, jangan beri, jangan beri. Tulis Allah, Zaid diberi. Benghar. Jadi kodok kodar dulu atau sebab akibat dulu? Irodah dulu atau sebab akibat dulu? Oke, pertanyaan yang kedua, sebab akibat nunuturkan irodah atau irodah nunuturkan sebab akibat? Sehingga semua yang terjadi di dalam hidup kita ini itu berjalan ke kodo dan kodarnya masing-masing. Bisa dipahami, Pak? Semua yang terjadi di dalam hidup kita ini semuanya berjalan ke arah kodo dan kodarnya masing-masing, berjalan menuju apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diinginkan melalui pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana lebih mudah kita memahaminya, Pak? Ditetapkan dengan kehendak Allah yang mutlak atau ditetapkan dengan ilmunya Allah? Enak mana kita memahaminya, Pak? Ya, kita mah kelasnya yang ini aja dulu, Pak. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya ditetapkan melalui kehendak, yang kehendak tersebut ditetapkan melalui ilmu dan pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga bisa dipahami jadinya banyak. Jadi ketika ditanya semua yang ada di alam dunia ini, sistemnya, terus sebab dan akibatnya, semuanya punten, nuturkan kodo dan kodarnya masing-masing, bahkan surga dan neraka. Maka berbahagialah kita, tapi tetap waspada. Berbahagialah kita karena kita sekarang lagi di sebabnya bahagia. Terus ya, banyak sebab bahagia kan ibadah. Walaupun kita nggak tahu di akhirnya, tapi minimal kita tahu, oh, sebab masuk surga itu adalah ibadah, dan kita setengah di jalan itu sekarang. Kemungkinan besar kita ditakdirkan surga. Kan gitu banyak. Karena kan semua yang berjalan itu pasti berjalan menuju kodo dan kodarnya masing-masing. Sampai sini bisa dipahami. Jadi jangan sampai nanti ketika maksiat, tenang, Allah Maha Pengampura. Bisa. Semua yang ada di dunia itu pasti berlaku sebab dan akibat. Nah, gitu mainnya. Cekapnya Bapak-bapak saudara. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya, umumnya untuk kita semuanya. Allah tambahkan rasa takut ke dalam hati kita, Allah tambahkan nur keimanan di dalam hati kita, Allah bimbing langkah-langkah kita menuju orang-orang yang takwa, orang-orang yang soleh, dan mudah-mudahan kita, zuriyah pasangan hidup kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang bahagia imma fid dunya wa imma fil akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.